Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Atau dalam pengertian yang lain, penentuan harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, atau tumpukan produk yang spesifik. Karakteristik biaya pesanan yaitu yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang terakhir, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesanan. Materi selanjutnya yaitu terkait mengenai tujuan pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Dalam perusahaan yang menjalankan aktivitas produksinya berdasarkan pesanan, informasi pengumpulan biaya produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, biaya mencakup pula biaya yang akan datang. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Manajemen perusahaan konstruksi merupakan salah satu contoh pihak yang memanfaatkan informasi biaya yang dihasilkan dengan metode harga pokok pesanan. Dalam perusahaan tersebut, biaya dihitung menurut proyek dan digunakan untuk mengajukan penawaran harga yang akan dibebankan kepada pemilik proyek dalam proses pelelangan proyek atau tender. Jika pelelangan proyek dimenangkan oleh perusahaan konstruksi tersebut, maka metode harga pokok pesanan digunakan untuk mengumpulkan biaya proyek yang sesungguhnya dikeluarkan untuk pengendalian biaya proyek. Dari formula tersebut terlihat bahwa informasi taksiran biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan yang diinginkan oleh pemesan dipakai sebagai salah satu dasar untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Tujuan yang kedua yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ada kalanya, harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan tersebut. Ketika harga jual produk yang dipesan telah terbentuk di pasar, maka informasi terhadap pengumpulan biaya menjadi dasar keputusan bagi manajemen untuk menerima atau menolak pesanan agar perusahaan terhindar dari kerugian. Tujuan yang ketiga adalah memantau realisasi biaya produksi. Informasi taksiran biaya produksi pesanan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan harga jual. Informasi tersebut juga bermanfaat sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan diterima tidaknya suatu pesanan. Jika pesanan telah diputuskan untuk diterima, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi pesanan tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi tiap pesanan yang diterima untuk memantau apakah proses produksi untuk memenuhi pesanan tersebut menghasilkan total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya.
Tujuan yang keempat yaitu untuk menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Untuk mengetahui apakah pesanan tersebut mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pengumpulan biaya yang telah dilakukan akan menjadi komponen pembentuk harga pokok jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal laporan posisi keuangan masih dalam proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan kartu harga pokok. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Berikut adalah contoh kartu harga pokok. Pada pojok kiri atas terdapat nama perusahaan yang memproduksi dan lokasi perusahaan tersebut. Kemudian terdapat keterangan nomor pesanan, jenis produk yang dibuat, tanggal pesanan dimulai, dan tanggal selesai pembuatan. Kemudian ada keterangan pemesan produk, sifat pesanan, jumlah dan harga jual produk. Kemudian terdapat tabel yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk mencatat biaya bahan baku yang dikeluarkan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Materi selanjutnya yaitu kalkulasi atau penentuan harga pokok pesanan. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dimana dibagi menjadi 2 prosedur. Prosedur pertama yaitu pencatatan pembelian bahan baku dengan penjurnalan sebagai berikut. Persediaan bahan baku pada debit, utang dagang atau kas pada kredit. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka akunnya utang dagang. Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka akunnya kas. Prosedur yang kedua yaitu pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakannya dengan penjurnalan sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya bahan baku pada debit, persediaan bahan baku pada kredit. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu penjurnalan untuk mencatat pemakaian tenaga kerja, gaji dan upah pada debit, utang gaji dan upah pada kredit. Yang kedua, waktu pembayaran gaji dan upah dengan penjurnalan sebagai berikut. Utang gaji dan upah pada debit, kas pada kredit. Yang ketiga, pengalokasian atau pendistribusian gaji dan upah. BDP biaya tenaga kerja langsung di debit, BOP sesungguhnya di debit, biaya pemasaran atau penjualan di debit, biaya administrasi dan umum di debit. Sedangkan yang di kredit ialah gaji dan upah. Dalam hal ini, BDP biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk mencatat jumlah biaya tenaga kerja langsung pada departemen di produksi. BOP sesungguhnya digunakan untuk mencatat jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung departemen produksi, seperti upah mandor, teknisi alat-alat produksi, petugas laboratorium, petugas kebersihan di alat produksi, dan lain-lain. Biaya pemasaran untuk mencatat jumlah biaya tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan. Sedangkan biaya administrasi dan umum untuk mencatat jumlah biaya tenaga kerja bagian kantor. Oke, selanjutnya pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2, yaitu pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, dan pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang pertama, pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
Tarif biaya overhead pabrik ini dihitung pada awal tahun anggaran berdasarkan angka anggaran biaya overhead pabrik. Jurnalnya, barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi debit dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi kredit. Yang kedua, pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Secara periodik, misalnya setiap akhir bulan, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dan dihitung selisihnya. Pembandingan ini dilakukan dengan menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit dan berbagai rekening di sisi kredit. Contoh dari berbagai rekening ini adalah akumulasi depresiasi mesin, akumulasi depresiasi gedung, persediaan bahan bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik. Untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasar tarif menyimpang dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, saldo rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya, biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi debit dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi kredit. Selanjutnya, jurnal apabila terdapat selisih pembebanan kurang. Artinya, jika biaya overhead pabrik yang sesungguhnya lebih besar dari biaya overhead pabrik yang dibebankan, maka jurnalnya selisih biaya overhead pabrik di sisi debit dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi kredit. Hai kelas 12 AK, kini kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Untuk tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang teori perusahaan manufaktur, dan kini kita akan membahas tentang jurnalnya ya, jurnal transaksi-transaksinya. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu pencatatan akuntansi biaya. Yang pertama terdiri dari biaya bahan baku dan penolong. Akuntansi biaya bahan baku dan bahan penolong meliputi biaya pembelian dan pemakaian bahan. Contohnya, PT Karisma memproduksi kaos berdasarkan pesanan. Pada bulan April 2019, PT Karisma memperoleh pesanan kaos dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Untuk memproduksi pesanan tersebut, perusahaan melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Pada tanggal 12 April 2019, PT Karisma membeli kain dari PT Saritex secara kredit, meliputi barang jenis A 200 dan per unitnya 42.000 dan jumlahnya 8.400.000, barang jenis B 400, harga per unitnya 50.000 dan di total adalah 20 juta, barang jenis C 600, per unitnya 30.000, jika di total adalah 18 juta. Dan jika di total antara barang unit A, barang jenis B, barang jenis C, maka totalnya adalah 46.400.000. Membeli bahan penolong secara tunai meliputi jenis A, jenis X 40, per unitnya 10.000, jika di total adalah 400.000, barang jenis Y 50 unit, per unitnya 12.000, jika di total 600.000, barang jenis Z 60 unit, per unitnya 8.000 dan jika di total adalah 480.000. Dan untuk bahan penolong jumlahnya adalah 1.480.000. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Berdasarkan data sebelumnya, buatkan A. Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Nah, ini untuk jawabannya. Untuk yang A, jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong, jurnalnya adalah persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Dan
pada utang dagang dan kas. Tadi dari awal kita sudah membaca bahwa bahan baku dibeli secara kredit dan sedangkan bahan penolong dibeli secara tunai. Nah, sekarang kita lihat untuk bahan baku, yaitu persediaan bahan baku totalnya adalah 46.400.000 pada utang dagang 46.400.000. Terus persediaan bahan penolong 1.480.000 pada kas 1.480.000 karena dia tunai. Nah, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku yaitu jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku BDP barang dalam proses strip biaya bahan baku diletakkan di sisi debit sejumlah 46.400.000 ya. Bahan bakunya kan jumlahnya 46.400.000 pada persediaan bahan baku yang terdapat di kredit 46.400.000. Yang ketiga adalah C, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong, di mana tadi jumlah bahan penolong adalah 1.480.000, maka jurnalnya adalah BOP sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya 1.480.000 diletakkan di sisi debit, persediaan bahan penolong diletakkan di sisi kredit. Yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Kartu kerja digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja untuk tiap-tiap pekerjaan individu. Biaya tenaga kerja dibukukan dengan cara mendebit barang dalam proses biaya tenaga kerja dan mengkredit utang gaji dan upah. Contohnya, PT Karisma menggunakan tenaga kerja untuk memproduksi kaos pada bulan April 2019 dengan perincian sebagai berikut. Yang satu menggunakan tenaga kerja langsung selama 1.800 jam dengan tarif 10.000 per jam. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja tidak langsung selama 100 jam dengan tarif 9.000 per jam. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja pemasaran dengan tarif 6 juta dan administrasi dan umum dengan tarif 2.800.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk mencatat transaksi biaya tenaga kerja yang meliputi 1. Jurnal pemakaian tenaga kerja, 2. Jurnal pengalokasian biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah jurnal pembayaran gaji dan upah. Kita lihat jurnal ya. Yang A adalah jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja. Itu jurnalnya adalah beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja ya, beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Ini diambil dari jumlah biaya tenaga kerja ya semuanya. Kalian bisa hitung sendiri ya. Lalu jurnal untuk mencatat pengalokasian gaji dan upah yaitu BDP barang dalam proses. Biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 18 juta yaitu didapat dari (1.800 jam dikali 10.000 ya. Terus BOP biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu didapat dari 100 jam dikali 9.000 per jam ya. Itu dapatnya 900.000. Biaya pemasaran 6 juta, biaya administrasi dan umum 2.800.000. Namun jika ditotal pada utang gaji dan upah yaitu 27.700.000. Yang ketiga adalah jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Jadi sudah membayar gaji dan upah. Ini sama seperti jurnal yang sebelumnya yaitu utang gaji dan upah pada kas. Kas kita berkurang ya untuk membayar gaji dan upah. Yang selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Ini lebih panjang lagi ya proses pembuatannya. Biaya overhead pabrik terdiri atas seluruh biaya manufaktur selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Tingkat penggunaan overhead dapat didasarkan pada jam tenaga kerja tidak langsung ya. Nah, ada contoh dalam memproduksi kaos pesanan pada bulan April 2019 PT Karisma membebankan biaya tenaga kerja langsung sebesar 18 juta. BOP dibebankan 110% atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan penolong 1.480.000 dan biaya tenaga kerja tak langsung 900.000.
BOP selain bahan penolong dan biaya tenaga kerja tak langsung adalah sebagai berikut. Ada biaya penyusutan gedung pabrik sejumlah 7 juta, biaya penyusutan mesin 6 juta, biaya pemeliharaan gedung pabrik 1.200.000, biaya asuransi 1 juta, biaya pemeliharaan mesin 1.200.000, biaya lain-lain pabrik 1 juta, dan jika ditotal adalah 17.400.000. Berdasarkan data tersebut diminta untuk membuatkan jurnal untuk mencatat BDP, biaya overhead pabrik, jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik, jurnal untuk menutup selisih BOP ya. Kita lihat jurnal ya. Di sini jurnal untuk mencatat BDP atau biaya overhead pabrik yaitu BDP biaya overhead pabrik pada BOP yang dibebankan. Oke, untuk ini hasilnya untuk jurnal ini hasilnya didapat dari 110%. 110% dikali 18 juta, yaitu hasilnya adalah 19.800 ya. Jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi adalah jurnalnya BOP sesungguhnya pada berbagai rekening di kredit. 19.780.000, 19.780.000 didapat dari BOP sesungguhnya, yaitu adalah yang terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya overhead pabrik. Nah, BOP sesungguhnya itu terdiri dari ini. Jadi biaya bahan baku bukan merupakan BOP ya. Totalnya adalah 19.780.000 ya. Jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik, jika BOP sesungguhnya sama dengan BOP yang dibebankan, tidak terjadi selisih, maka jurnalnya seperti ini. BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya. Jika BOP yang sesungguhnya lebih besar dari BOP yang dibebankan atau selisih rugi, BOP yang dibebankan selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Jika BOP yang sesungguhnya lebih kecil dari BOP yang dibebankan atau selisih laba, bisa dilihat BOP yang dibebankan pada selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Ini adalah jurnal untuk menutup selisih BOP. Jika BOP selisih lebih kecil dari BOP yang dibebankan, dinamakan selisih rugi. Jurnalnya adalah selisih BOP pada harga pokok penjualan. Yang kedua adalah jika BOP selisih lebih kecil dari BOP yang dibebankan, selisih laba. Jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada selisih BOP. Oke, itu adalah penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest berharap di kemudian hari penjelasan ini dapat berguna untuk kalian dan untuk berguna untuk kalian di masa depan maupun masa sekarang ya. Untuk mata pelajaran selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Thanks for watching. Hanya ini aja yang bisa Miss berikan, dan tugasnya bisa dilihat di deskripsi ya. Terima kasih. I like your eyes, you look away